BPCC, selamat pagi. Senang sekali kami menyapa Anda pada hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Sungguh besar kasih setiamu, kasih dan anugerahmu yang selalu mengubah hidup kami, membuat kami terpesona bahwa sungguh Engkau yang pimpin hidup kami hari demi hari. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur. Sekali lagi kami mengucap syukur karena pribadi-Mu yang luar biasa yang selalu ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah ini kami menghormati Engkau, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan Kau tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang kami boleh terima pada siang hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk bersekutu di ibadah minggu ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan. Berkat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Roh Kudus, teguhkan setiap kami Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berkati setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang menonton live streaming ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sangat bersukacita sekali, melimpah dengan ucapan syukur di dalam hati saya bahwa hari ini saya dan Bapak Ibu semuanya masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini lewat live streaming, lewat YouTube, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh percaya ini cara Tuhan yang dahsyat, yang lewat live streaming ini pula kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan juga memberkati setiap Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jamaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Kitab Wahyu ayat 2 pasalnya yang ke-8 sampai ke-11, saya memberikan judul bertahan sampai akhir. Saya ulangi lagi, bertahan sampai akhir. Bapak Ibu, dari firman yang saya bacakan tadi, saya akan menjelaskan bagaimana kita, setiap saudara dan saya, sesungguhnya kita mempunyai titik akhir, garis finish. Setiap saudara dan saya akan menuju kepada titik akhir atau garis finish yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, masing-masing ada waktunya, masing-masing ada masanya. Inilah yang firman Tuhan tegaskan kepada Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir, karena akhir tujuan hidup kita atau garis finish dari perjalanan kita tidak akan pernah tahu kapan. Tetapi yang Tuhan minta kepada kita, kepada jemaat Smyrna lewat kebenaran firman-Nya ini adalah tetap setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjelaskan dengan
tegas bahwa kesetiaan ini, satu kata setia ini sangat berarti bagi Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, saya mau tegaskan dari kebenaran firman Tuhan ini, setia sampai akhir atau setia adalah orang yang bertahan sampai kesudahan atau komitmen hidup yang dipegang teguh sampai garis akhir, ya, yang kita pegang teguh. Setia adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita, ya. Setia adalah kehendak Tuhan untuk setiap kita dalam mengikuti Dia, dalam mentaati perintah dan janji-janji Tuhan. Adalah kehendak Tuhan sendiri, setia bagi setiap saudara dan saya. Setia adalah orang yang taat kepada perintah dan janji-janji Tuhan. Setia adalah teladan hidup yang sempurna yang pernah diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Seringkali ini saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa kenapa Tuhan Yesus dalam rancangan keselamatan, karya keselamatan untuk penebusan dosa kepada manusia harus menjadi manusia. Ini adalah buktinya bahwa Tuhan harus menjadi teladan yang sempurna. Dia menjadi manusia untuk memberikan teladan yang sempurna bagi saudara dan saya. Ya, Tuhan Yesus sendiri, Dia setia. Bahkan karena kesetiaannya, Dia taat sampai mati. Ya, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Setia adalah karakter Kristus. Makanya setiap saudara dan saya diminta untuk memiliki atau setia, karena itu adalah karakter Kristus yang juga kita harus miliki di dalam hidup saudara dan saya. Setia juga ada di dalam buah roh, ya, Galatia 5 ayat 22, ya, yaitu kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang setia dan kesetiaannya digambarkan sampai ke awan, karena begitu tinggi dan luasnya kesetiaan Tuhan. Itu digambarkan di dalam Mazmur 36 ayat 6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Bahkan di 1 Korintus ayat 1-9, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuannya dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak setia. Tidak ada celah sedikit pun untuk kita menghindar, untuk kita tidak setia kepada iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Hari-hari ini setia itu sangat mahal, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mendengarkan kesaksian, melihat kasus-kasus tertentu di sekitar kita. Ada banyak orang yang tidak setia lagi dengan pasangan. Suami istri tidak setia. Ada banyak pekerja tidak setia dengan pekerjaan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak setia lagi dengan pelayanan. Apalagi di saat-saat seperti ini, COVID-19, tidak ada ibadah offline, pertemuan, interaksi sosial, maka kadang membuat orang menjadi kendor, kadang membuat orang menjadi mundur dari pelayanan. Setia hari-hari ini kita melihat sangat mahal. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya bahwa kita, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan
harus tetap pegang teguh kesetiaan kita dengan iman percaya kita sampai kepada garis akhir. Ini pesan firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sampai kepada saudara dan saya. Tidak ada satu alasan lagi untuk kita tidak setia, atau tidak ada celah untuk kita menyangkal, ya, karena Tuhan begitu besar kasih setianya. Dia menunggu pertobatan saudara dan saya. Dia menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita melihat dari bacaan kita tadi, dari Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Ya, saya mau bacakan ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Firman Tuhan ini datang kepada jemaat di Smyrna. Ini yang disebut juga dengan surat Paulus kepada 7 jemaat, ya, termasuk jemaat Smyrna ini. Ya, di sini dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Bapak Ibu, saya mau jelaskan bahwa yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah pemimpin jemaat yang Tuhan dapatkan. Mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut malaikat jemaat atau pemimpin jemaat. Bentuk penghargaan Tuhan kepada pemimpin jemaat, di mana mereka juga menjadi teladan bagi jemaat yang mereka pimpin. Mereka hidup taat, hidup setia, hidup kudus di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya Tuhan juga memperkenalkan diri dan menegaskan lagi bahwa inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang menyampaikan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia yang awal dan yang akhir. Dia Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh suatu penghargaan bagi jemaat di Smyrna, bagi pemimpin jemaat di Smyrna. Mereka juluki sebagai malaikat. Bapak Ibu mungkin mendengar beberapa ungkapan, ya, dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, bahwa dia itu seperti malaikat tak bersayap. Ya, ada kejadian-kejadian tertentu bahwa kalau orang ditolong, tiba-tiba orang yang menolong itu hilang jejak dan kita tidak pernah tahu lagi kemana orang itu. Biasanya kita mendengarkan ungkapan itu. Ini adalah orang-orang atau malaikat tidak bersayap. Ya, itu ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dalam komunitas kita, dalam sekeliling kita. Nah, Tuhan memberikan penghargaan yang tinggi kepada pemimpin jemaat ini. Mereka bagaikan malaikat. Bapak Ibu, saudara dan saya, mari kita rindu ada penghargaan yang tinggi dari Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita jaga hidup kita setia kepada Tuhan, jaga kekudusan hidup kita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk kepada ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat 9 ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya, Tuhan mengetahui kondisi apa yang dialami oleh jemaat Smyrna. Secara ekonomi mereka sangat terbatas. Mereka sangat miskin. Kenapa mereka miskin? Karena mereka memang hidup di dalam tekanan. Mereka hidup di dalam intimidasi. Mereka hidup di antara orang-orang yang memfitnah mereka. Yang tadi yang disebut dengan jemaah iblis. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di mata Tuhan, jemaat Smyrna adalah jemaat yang kaya. Mari kita
periksa apa yang merupakan kekayaan daripada jemaat Smyrna ini. Bapak Ibu perlu tahu dan mengerti ini, bahwa mereka secara ekonomi tidak mempunyai apa-apa, tetapi mereka kaya di dalam rohani mereka. Apa itu? Pertama, karena mereka hidup dalam intimidasi, mereka hidup dalam tekanan, maka mereka harus kaya akan pengampunan. Saya ulangi lagi ya, karena mereka hidup dalam tekanan, hidup dalam intimidasi, hidup di antara orang yang memfitnah mereka, maka mereka harus kaya terhadap pengampunan. Ya, Bapak Ibu juga harus begitu. Karena ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berdoa bagi mereka. Itu yang terjadi bagi jemaat Smyrna. Mereka kaya akan pengampunan. Mereka mengampuni orang yang berlaku tidak adil kepada mereka. Kaya tentang apa lagi yang kedua? Mereka mungkin kaya dengan kasih. Ya, mereka ringan tangan untuk membantu. Walaupun mereka terbatas secara materi. Walaupun mereka tidak punya apa-apa. Tetapi mereka masih punya tenaga. Mereka masih punya kesehatan, tangan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ini yang mereka lakukan. Penuh kasih, kaya akan kasih. Mereka berbelas kasihan kepada orang di sekitar mereka. Dalam keterbatasan mereka, mereka kaya akan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka jemaat Smyrna kaya tentang apa lagi? Ini yang ketiga, mereka kaya tentang kebenaran firman Tuhan. Hikmat pengetahuan mereka kaya akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan kepada mereka. Sekalipun secara materi mereka terbatas, tetapi Tuhan katakan mereka kaya. Hal seperti inilah yang berkenan di hadapan Tuhan kita. Bapak Ibu, ini contoh yang bagus. Ini suatu hal yang luar biasa yang perlu kita juga teladani, bahwa sekalipun kita terbatas dalam hal ekonomi, dalam ruang lingkup kita, tetapi kita harus kaya dalam rohani kita. Itu yang terjadi di jemaat Smyrna ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun mereka difitnah, sekalipun orang-orang di sekeliling mereka tidak bersahabat dengan mereka, tetapi mereka tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Itu yang mereka lakukan. Yang saya katakan tadi, bahwa mereka kaya akan doa. Mereka berdoa mengampuni setiap orang yang bersalah kepada mereka. Mereka kaya akan pengampunan. Mereka kaya akan kasih, sehingga mereka ringan tangan untuk membantu orang di sekeliling mereka. Mereka kaya juga atas hikmat pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Itu yang terjadi di jemaat Smyrna. Saya rindu Bapak Ibu dan Saudara mengalami ini. Kita kaya di dalam segala hal yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya bacakan ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada jemaat Smyrna dalam kondisi on fire. Iman mereka sangat teguh, iman mereka tidak tergoyahkan, walaupun kondisi di sekeliling mereka dalam situasi yang tidak menguntungkan, tidak nyaman, tetapi mereka dalam iman percaya mereka tetap kokoh dan kuat. Tapi firman Tuhan ini tetap datang kepada jemaat Smyrna. Padahal secara iman percaya mereka tidak ada celah pun untuk tidak kuat dan kokoh. Mereka didapatkan tetap kuat dan kokoh. Tetapi firman Tuhan ini datang pada saat kondisi iman mereka kokoh dan kuat. Kenapa demikian?
ternyata penderitaan ini tidak sampai di sini saja. Penderitaan itu akan dialami sepanjang jalan, sepanjang proses hidup selama kita menuju kepada garis akhir itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan menegaskan bahwa di antara mereka ada yang akan dilemparkan ke penjara. Mereka akan menerima penderitaan di sana. Mereka akan menderita di dalam penjara lamanya 10 hari. Ini menggambarkan bahwa penderitaan ini akan masih lama, akan masih panjang. Oleh sebab itu firman Tuhan datang pada saat mereka kokoh dalam iman percaya mereka, diteguhkan lagi oleh firman Tuhan ini, sehingga mereka mengerti, makin memahami bahwa proses-proses yang mereka alami itu membuat mereka tetap teguh, naik level, kuat, bahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mereka terus mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup mereka sampai kepada garis akhir. Makanya Tuhan bilang, setialah sampai mati. Oleh sebab itu, sekalipun mereka sudah ada dalam posisi puncak iman mereka, tetapi firman ini datang kepada mereka supaya mereka tahu bahwa perjuangan ini sampai kepada garis akhir. Ya, Bapak Ibu perlu mengerti bahwa menuju kepada garis akhir ini atau finish yang kita tuju, setiap saudara dan saya, masing-masing kita, itu bisa saja dalam perjalanan kita mengalami sesuatu hal. Ya, bisakah Bapak Ibu menarik diri atau mundur? Sangat bisa. Tuhan tidak memaksa kita. Ya, bisakah nanti terpleset atau tidak tahan oleh penderitaan itu? Sangat bisa. Oleh sebab itulah pada saat puncak iman percaya mereka kokoh dan teguh, firman Tuhan ini datang lagi. Teguhkan, makin teguhkan iman mereka. Karena mereka tahu melewati satu pencobaan, melewati satu proses, ada lagi proses untuk semakin dimurnikan. Sehingga pada saat tiba di garis akhir, mereka didapatkan tetap setia. Ya, makanya di ayat 11 di situ dikatakan begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, goalnya adalah mencapai garis akhir dan menjadi pemenang. Ya, goalnya adalah mencapai garis akhir dan menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nanti dalam kematian kita yang pertama, yaitu pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita nanti akan ada yang namanya kematian yang kedua. Ya, di ayat yang 11 tadi, yaitu hukuman kekal atau yang disebut dengan kematian kekal. Ya, jadi nanti ada kehidupan kekal, ada kematian kekal. Itulah yang Tuhan inginkan ke dalam hidup saudara dan saya. Kita harus setia sampai garis akhir dan kita menerima mahkota kehidupan. Setelah itu kita hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang terjadi kepada jemaat Smyrna pada saat itu, dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi perekonomian mereka, secara materi mereka sangat terbatas, tetapi sungguh luar biasa. Iman percaya mereka makin teguh, dan diteguhkan terus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kita rindu. Dalam keterbatasan kita pun, baik itu dalam pekerjaan kita, mungkin kita terbatas dalam hal berusaha, baik kita terbatas dalam hal ekonomi, kita terbatas karena sakit penyakit, tetapi tidak membuat kita undur, tidak membuat kita mengalami kelemahan iman percaya, tetapi kita tetap kokoh, kuat, dan setia sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua.
Ini menunjukkan bahwa nanti pada saat penghukuman kekal yang kita kenal dengan neraka atau kematian abadi, orang-orang yang seperti ini, ya orang-orang yang menang, yang sudah menerima mahkota kehidupan, mereka akan menerima juga kehidupan kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari jemaat Smyrna. Jemaat Smyrna memberikan contoh yang baik bagi kita. Mereka menderita, sangat miskin, tidak memiliki harta benda, tetapi mereka kaya secara rohani. Jemaat Smyrna hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Dari ketujuh surat Paulus ini kepada 7 jemaat, ya, ada macam-macam karakternya. Ada yang kaya secara materi, tapi mereka miskin secara rohani. Tapi di Smyrna ini, mereka miskin secara materi, tetapi mereka kaya secara rohani. Bapak Ibu, mari kita terus kuat mengikuti proses demi proses dalam menjalani hidup kita sepanjang jalan menuju kepada garis akhir atau garis finish kita masing-masing. Itulah yang dirindukan, yang diinginkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah khotbah firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati kita semua. Saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman percaya kami Tuhan, bahwa tujuan hidup kami adalah berjalan bersama Tuhan untuk tiba kepada garis akhir yang Tuhan sudah tentukan, dengan mendapatkan setiap kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, berkati tim yang terlibat di Jawaban TV, berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati setiap jemaat Tuhan, dan berkati juga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Umburi Himeha. Biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini senantiasa menguatkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Papa Mama, jangan lupa ya, setelah ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah online Abba Kids. Setiap hari Kamis, Solution Talk Show, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihat acara ini, karena lewat acara ini kita akan melihat banyak hal yang akan membahas tentang isu-isu terbaru yang dibahas dalam perspektif Alkitabiah. Mari dukung, mari like, comment, and subscribe acara ini dan share ke siapapun supaya menjadi berkat bagi orang lain. TDG setiap hari Sabtu, ibadah akan tetap dilakukan secara Zoom. Teman-teman pemuda-pemudi sekali lagi dapat mengakses acara atau ibadah ini di link atau di WhatsApp TDG. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Kini saatnya kita semua memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di link nomor account di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika Engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.